Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Astuti dari kelompok 3 kelas B 2020 Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan proses INC atau Antenatal Care. Adapun alat yang disiapkan adalah yang pertama yaitu Partuset yang terdiri dari 2 klem, setengah koher, gunting tali pusat, gunting episiotomi, nelaton kateter. Kemudian kita siapkan set heading, nail holder, pinset anatomis, pinset chirurgis, nail heading dan juga benang. Kemudian ada nerbecken, kemudian ada doppler, ada handuk dan seperangkat topi bayi, kemudian underpad, kasa, handscoon steril, ada speed, ada obat-obatan oksitosin, vitamin K, kemudian ada penjepit tali pusat, penghisap lendir bayi, kemudian kasa cebok, stetoskop dan tensimeter, kemudian alat pelindung diri penolong yaitu terdiri dari Google, celemek dan pakaiannya, kemudian ada ember untuk larutan DTT. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Saya perawat Anita Astuti yang bertugas di ruang bersalin pada hari ini. Saya nanti yang akan membantu proses persalinan Ibu. Yang semangat Ibu ya, yang kuat ya. Baik Ibu, apakah sekarang sudah ada perasaan ingin mengedan? Ya sudah mulai apa ya Bu ya, aktif Bu ya kontraksinya. Apabila pasien sudah menunjukkan tanda dan gejala kala 2, yaitu ada keinginan untuk mendorong mengeran, kemudian ada tekanan anus dan perineum terlihat menonjol, kemudian vulva sudah mulai terbuka, maka kita selanjutnya menyiapkan alat dan menyiapkan diri. Baik, kemudian petugas penolong persalinan menyiapkan diri yaitu dengan memakai APD, penutup kepala, Google, celemek, dan sepatu bot. Setelah menyiapkan diri, kemudian menyiapkan obat-obatan. Ambil speed 3 cc, masukkan ke dalam bak instrumen yang steril, buang ke tong sampah. Kemudian kita ambil 1 ampul oksitosin yang berisi 10 unit, kita patahkan. Kemudian kita letakkan. Kemudian perawat melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, lap dengan handuk kering. Letakkan pada penyimpanan tempat handuk kotor. Kemudian memakai sarung tangan DTT tingkat tinggi. Ambil speednya. Tangan yang satu lagi memegang ampul oksitosin. Simpan kembali di bak instrumen steril. Selanjutnya kita membersihkan pulpa dari depan ke belakang dengan kasa lembab. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam. Pertama masukkan 1 jari. Kemudian kita masukkan 2 jari. Kita lihat pembukaannya sudah lengkap atau belum, yaitu sekitar pembukaan 10. Kita periksa apakah ketuban sudah pecah. Jika pembukaan sudah lengkap namun ketuban belum pecah, boleh kita pecahkan dengan setengah koher.
Selanjutnya, sarung tangan yang kotor dicelupkan ke cairan DTT atau klorin 0,5%. Kemudian buka dengan keadaan terbalik, kemudian letakkan ke larutan DTT. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Pertama kita beri jeli, kita pastikan pada daerah punggung ibu. Bisa menggunakan lemek atau bisa menggunakan Doppler. Bu, kita periksa ya denyut jantung bayinya ya. Iya, normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Ya, ini normal Bu ya. Baik Ibu, sekarang pembukaannya sudah lengkap dan kondisi bayi Ibu juga bagus ya tadi DJJ-nya. Jadi nanti jika ada merasa kontraksi, Ibu siap-siap untuk mengeram ya Bu ya. Bapak tolong dibantu ya Pak, disemangati ibunya ya dari situ. Nanti kalau Ibu di sela-sela kontraksi Ibu ingin minum, tolong ibunya dikasih minum ya Pak ya. Ya, nanti Bu caranya Ibu posisinya setengah duduk, ya. Kemudian dagunya itu diselipkan Bu di dada. Nah, pada saat kontrasi, Ibu tarik nafas panjang, kemudian sambil menghembuskan dari mulut, Ibu sambil mengedan Bu ya. Yuk kita mulai yuk, ya tarik nafas, ya. Ngedan ya, ngedan ya. Ya, panggulnya rileks ya Bu, panggulnya rileks saja. Ya, biar bagian bawahnya itu menonjol. Ya, baik Bu. Apabila kepala sudah mulai menonjol ke pulpa, yaitu 5 sampai 6 cm, kemudian letakkan handuk kering di atas perut Ibu. Kemudian buat kain yang dilipat sepertiga bagian. Letakkan di bawah bokong Ibu. Nah. Selanjutnya membuka partusep. Memakai sarung tangan steril. Nah. Satu tangan melindungi kepala bayi, diletakkan di bawah kain yang sudah dilipat. Tangan satunya lagi menekan di atas, ya. Kemudian bayi akan keluar perlahan-lahan, ya. Kemudian bersihkan wajah bayi dengan kasa. Kemudian periksa apakah ada tanda-tanda lilitan tali pusat. Jika ada, maka klem kedua bagian kemudian gunting. Tunggu bayi melakukan putar paksi secara spontan. Setelah bayi melakukan putar paksi secara spontan, kemudian pegang wajah bayi. Kemudian kita membebaskan tangan dengan cara menarik ke bawah. Kemudian tarik ke atas. Kita bebaskan bahu. Kemudian kita pegang bokong. Kita jepit di antara kedua kakinya. Kemudian bayi kita letakkan di atas perut Ibu dengan posisi lebih rendah. Keringkan bayi. Setelah bayi selesai dikeringkan, kemudian jepit tali pusat bayi sejauh 3 cm dari umbilikal. Kemudian klem yang kedua sejauh 2 cm dari klem pertama. Lakukan pendorongan tali pusat, ya. Kemudian jepit. Selanjutnya dengan satu tangan
Lakukan pengguntingan tali pusat di antara kedua klem. Kemudian lakukan cepitan tali pusat dengan menekan dulu tali pusat ke arah klem, kemudian cepit dengan umbilical klem, buka klem dan letakkan klem ke dalam larutan BTT. Ganti handuk atau kain yang basah tadi dengan kain yang kering. Kemudian letakkan bayi lebih rendah dari payudara ibu agar bayi dapat melakukan ASI. Lakukan palpasi abdomen untuk memastikan ada tidak bayi lagi di dalam perut. Kemudian setelah 2 menit bayi keluar, maka lakukan suntikan oksitosin 10 unit ke bagian sepertiga atas paha ibu. Ibu, izin ya, ini saya akan melakukan suntikan oksitosin pada paha ibu ya. Aspirasi dulu sebelum melakukan suntikan. Kemudian tegangkan tali pusat, palpasi kembali. Apabila dalam 15 menit tali pusat tidak juga keluar, maka lakukan kembali penyuntikan oksitosin. Dan apabila setelah 30 menit bayi keluar, plasenta juga belum keluar, maka lakukan perujukan. Selanjutnya, pindahkan klem berjarak 5 cm dari pulpa. Kemudian lakukan pemijatan atau masase. Kemudian lakukan penegangan tali pusat. Perlahan-lahan tarik ya, sambil terus memasase. Anjurkan ibu untuk mengeran, Bu. Boleh bantu mengeran, Bu ya. Ini kita mau mengeluarkan tali pusat. Iya, bantu keluar. Ya. Kemudian kita periksa tali pusat, apakah kotiledonnya lengkap dan selaput ketuban tidak ada yang tertinggal di dalam. Kemudian letakkan tali pusat plasenta pada wadahnya. Masase kembali uterus ibu. Kemudian lakukan pembersihan pulpa dan cek apakah ada terjadi laserasi. Jika ada terjadi laserasi, maka lakukan penghetingan. Setelah plasenta berhasil kita keluarkan dan telah memeriksa laserasi, apabila ada laserasi pada pulpa, dilakukan penghetingan. Kemudian kita mengevaluasi kontraksi daripada uterus. Lakukan 2-3 kali pemantauan kontraksi pada 15 menit pertama. Kemudian kita lakukan pemantauan selama 15 menit pada 1 jam pertama. Kemudian kita lakukan pemantauan 20-30 menit pada jam kedua. Setelah itu kita periksa kembali tanda-tanda vital sign ibu. Kemudian kita membereskan alat-alat. Rendam semua alat-alat ke dalam larutan klorin 0,5%. Rapikan pasien dan petugas membersihkan diri, mencuci tangan. Demikianlah tadi peragaan bagaimana menolong persalinan INC. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.